Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar bersama-sama dalam pelatihan guru PAUD dengan tema pengelolaan pembelajaran yang efektif melalui optimalisasi kecerdasan majemuk. Nah, di sini saya Azzatul Mar'ati dari PLS UNESA angkatan 2017B NIM 047. Baik, sasaran dalam video pembelajaran kali ini adalah para pendidik atau guru PAUD, tapi tidak terbatas juga untuk para orang tua yang ingin belajar mendidik anaknya yang masih dalam usia dini. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Oke, teori multiple intelligence atau kecerdasan majemuk dari Gartner menyebutkan bahwa ada 9 tipe kecerdasan. Biasanya seorang anak memiliki lebih dari satu kecerdasan, tapi dalam pengembangannya yang kurang sempurna, 9 kecerdasan tersebut jarang dimiliki ke 9-9-nya, seperti itu. Jadi di dalam PAUD atau pendidikan anak usia dini ini bertujuan untuk membimbing dan mengembangkan 9 potensi kecerdasan tersebut agar dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kecerdasannya. Nah, oleh karena itu, seorang guru PAUD harus memahami kebutuhan khusus dan kebutuhan individual dari masing-masing anak. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam kecerdasan majemuk atau multiple intelligences dari Howard Gardner. Nah, selanjutnya, Gardner menyatakan bahwa people are born with certain amount of intelligences. Yang maksudnya adalah bahwa seorang anak manusia lahir ke dunia memiliki lebih dari satu potensi kecerdasan yang mungkin dapat berkembang, walaupun dalam perkembangannya antara anak yang satu dengan anak yang lainnya mungkin berbeda-beda. Adapun dari ke-9 kecerdasan tersebut menurut Howard Gardner akan kita bahas secara lebih mendalam lagi sebagai berikut. Yang pertama adalah kecerdasan bahasa atau kecerdasan linguistik, merupakan kecerdasan dalam menggunakan dan mengolah kata-kata secara efektif baik secara lisan maupun secara tertulis. Anak-anak dengan kecerdasan linguistik cenderung memiliki ketertarikan dan menyukai hal-hal yang berhubungan dengan komunikasi. Misalnya, dia pandai bercerita, suka melucu, kemudian pandai berbicara, kemudian menirukan ucapan orang lain, kemudian kemampuan dalam mengingat nama dan fakta yang telah terjadi di kesehariannya. Kemudian pada anak usia dini, kita sebagai seorang guru atau seorang pendidik, kita harus mengetahui apakah anak didik kita memiliki kecerdasan linguistik ataupun tidak. Nah, caranya agar kita dapat mengetahui kemampuan si anak tersebut dapat kita identifikasi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengobservasi kemampuan dan kemauan si anak dalam berbicara. Nah, misalnya dia banyak bicara, suka bercerita, pandai melucu, kemudian kita mengamati bagaimana cara mereka berbicara, bagaimana cara mereka menyampaikan perasaannya melalui kata-kata, kemudian cara mereka mempengaruhi teman-temannya atau orang-orang di sekitarnya. Nah, cara yang kedua adalah mengamati kemampuan anak dalam melucu. Nah, biasanya seorang anak yang memiliki kecerdasan linguistik, dia akan pandai menggunakan kata-kata untuk melucu. Nah, kita pancing dengan kata-kata yang lucu dan unik. Nah, kemampuan dia dalam menangkap dan mengembangkan kata-kata lucu itu tadi menjadi lelucon itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati bagaimana anak-anak bermain dengan huruf-huruf. Misalnya dengan kegiatan mencocok huruf, kemudian menukar huruf, kemudian menebak kata, kemudian kegiatan bermain lainnya yang melibatkan bahasa, baik lisan maupun tulisan.
yang keempat adalah mengamati kesenangan mereka terhadap buku serta kemampuan mereka dalam membaca dan menulis. Nah, biasanya seorang anak yang memiliki kecerdasan linguistik, mereka akan tertarik kepada buku-buku bacaan meskipun mereka misalkan belum bisa membaca secara lancar, tapi mereka tertarik untuk belajar bahasa, tertarik ingin belajar cara membaca buku ini seperti apa, ceritanya seperti apa. Nah, cara terbaik bagi anak-anak dengan kecerdasan linguistik adalah dengan mendengarkan, membaca tulisan, dan kemudian mengucapkan. Nah, oleh karena itu, cara kita untuk memfasilitasi mereka agar kecerdasan linguistik mereka bisa berkembang secara optimal adalah dengan cara yang pertama, memberikan mereka kesempatan untuk bicara sebanyak-banyaknya. Kemudian, menciptakan peluang bagi mereka untuk menulis. Jadi, menyediakan peralatan menulis seperti buku, pensil. Kemudian, bisa dengan memberikan tape recorder atau radio. Nah, tape recorder gunanya untuk mungkin merekam kata-kata atau ucapan yang dia katakan, kemudian radio digunakan untuk mendengarkan kata-kata yang semakin beragam, kemudian bisa juga belajar bahasa menggunakan mesin ketik atau keyboard di laptop misalkan. Nah, itu kan ada huruf-huruf, nah itu bisa digunakan untuk belajar mana huruf A atau mana huruf B, kemudian mana angka 1, mana angka 2, belajar huruf atau belajar huruf melalui keyboard atau di mesin ketik. Kecerdasan dalam bidang ini menuntut kemampuan si anak untuk menyimpan berbagai informasi yang berkaitan dengan proses berpikirnya. Yang kedua adalah kecerdasan logis matematis. Kecerdasan logis matematis disebut juga kecerdasan logika dan matematika. Seorang anak dengan kecerdasan logis matematis ini biasanya ditandai dengan ketertarikannya terhadap angka-angka, menyukai berhitung, kemudian belajar logika, kemudian suka permainan teka-teki, dan juga permainan yang berhubungan dengan pemecahan-pemecahan masalah seperti itu. Nah, cara kita sebagai pendidik PAUD untuk bisa mengetahui atau mengidentifikasi apakah seorang anak ini tadi memiliki kecerdasan logis matematis atau tidak, yang pertama adalah kesenangan mereka terhadap angka-angka. Jadi, ketika seorang anak tersebut mampu membaca angka-angka dengan cepat dan juga kemampuan berhitungnya cepat, itu biasanya kemungkinan dia potensinya dalam potensi kecerdasan logis matematisnya itu tinggi, dan apabila kita bisa mengoptimalkannya, maka kecerdasan tersebut akan berkembang secara lebih optimal lagi. Nah, yang kedua adalah kemahiran mereka berpikir menggunakan logikanya. Jadi, ketika kita memberikan suatu permasalahan, kemudian mereka mampu memecahkan masalah tersebut dengan baik, atau mereka punya ide-ide kreatif untuk memecahkan suatu permasalahan, itu menjadi ciri-ciri bahwa mereka memiliki kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, kesukaan mereka bertanya dan selalu ingin tahu. Jadi, ketika seorang anak didik kita memiliki rasa ingin tahunya tinggi dan mereka sering bertanya atau suka bertanya, itu adalah ciri-ciri seorang anak memiliki kecerdasan logis matematis. Nah, yang keempat, kecenderungan mereka untuk memanipulasi lingkungan dan menggunakan strategi untuk mencoba dan menduga-duga. Jadi menyukai percobaan-percobaan. Jadi semisal ini digabung ini itu jadi apa. Mereka selalu menggunakan lingkungan sekitarnya itu untuk melakukan suatu percobaan-percobaan seperti itu. Yang kelima, mereka cenderung suka bermain konstruktif, atau mereka suka membangun pola, kemudian
mendirikan bangunan dengan balok-balok, kemudian mereka suka permainan dengan komputer atau kalkulator, kemudian mereka suka permainan strategi. Misalnya adalah dalam permainan benteng. Nah, dalam permainan benteng, si anak akan membuat strategi bagaimana caranya dia mempertahankan benteng dan mempertahankan timnya agar tidak kalah dari tim lawan, seperti itu. Yang terakhir, ciri-ciri seorang anak memiliki kecerdasan logis matematis adalah kecenderungannya dapat mengurutkan hal yang dari terbesar menuju ke terkecil atau dari yang terkecil menuju terbesar, dan juga mengklasifikasikan barang-barang memiliki sifat yang sama atau warna yang sama atau bentuk yang sama, seperti itu. Nah, cara belajar yang paling efektif dari mereka yang memiliki kecerdasan logis matematis adalah dengan melalui angka, kemudian berpikir, bertanya, melalui percobaan-percobaan, kemudian melalui klasifikasi, kemudian melalui konstruksi. Jadi alangkah lebih baiknya bagi para pendidik PAUD dan juga para orang tua memfasilitasi mereka dengan memberikan fasilitas alat permainan berupa balok-balok, kemudian angka, balok angka, atau tulisan gambar yang ada angka-angkanya, kemudian kalkulator. Jadi agar mereka bisa lebih mengoptimalkan kemampuannya dalam bidang logika dan matematika. Ketiga adalah kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini bisa juga disebut dengan kecerdasan ruang. Nah, mereka yang memiliki kecerdasan ruang memiliki potensi untuk mengenal dan memanipulasi pola ruang. Nah, maksudnya memanipulasi pola ruang itu apa? Maksudnya adalah memvisualkan apa yang ada di dalam angan-angannya, itu di dalam lingkungan sekitarnya. Jadi seakan-akan ruang yang ada di nyata ini adalah ruang yang ada di dalam imajinasi si anak. Anak yang memiliki kecerdasan visual spasial akan memiliki kecenderungan berpikir dalam atau dengan gambar dan cenderung mudah belajar menggunakan sajian-sajian dalam bentuk visual. Contohnya seperti film, kemudian gambar, dan juga video, atau peragaan-peragaan yang menggunakan model dan juga slide. Jadi anak-anak yang memiliki kecerdasan visual spasial akan lebih mudah belajar dengan menggunakan gambar atau video, atau misalkan materi-materi yang berada di dalam proyektor, LCD proyektor biasanya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi, untuk mengetahui bahwa si anak itu tadi memiliki kecerdasan visual spasial atau tidak, itu caranya yang pertama adalah mengetahui apakah mereka memiliki kemampuan menangkap warna serta memadukan warna-warna saat mewarnai dan juga mendekorasi. Jadi ciri-ciri yang pertama adalah mereka mampu berkreasi dengan warna. Jadi menggunakan warna, kemudian memadukan warna antara warna merah dengan warna kuning jadi warna apa, itu mereka suka melakukan percobaan dengan warna-warna. Kemudian kesenangan mereka mencoret-coret, menggambar, dan berhayal, membuat desain sederhana. Jadi ciri-ciri yang kedua adalah menggunakan kesukaan mereka dalam menggambar dan mencoret-coret. Jadi di sini coret-coret yang dimaksud adalah kita harus memahami bahwa coret-coret yang dilakukan oleh peserta didik kita itu bukan hanya sekedar coret-coret biasa yang tanpa tujuan. Jadi biasanya seorang anak peserta didik kita yang memiliki kemampuan mencoret-coret, tapi dia membayangkan dia mencoret itu sedang menggambar sesuatu. Jadi dari coretan tersebut dia sedang ingin mencurahkan sesuatu
dari coretan-coretan tersebut. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri yang ketiga adalah kemampuan anak dalam memahami arah dan bentuk. Apabila di suatu lingkungan kita mengenalkan arah barat, timur, kanan, kiri, nah dari situ ketika si anak ini tadi mudah menangkap dan juga mudah mengingat arah jalan menuju dari sekolah menuju ke rumah, atau dari rumah neneknya menuju pulang ke rumah, dia hafal jalannya. Itu salah satu ciri dari kecerdasan visual spasial. Kemudian yang ciri yang keempat adalah kemampuan anak menciptakan suatu bentuk, seperti bentuk pesawat terbang, bentuk robot-robotan, bentuk mobil. Jadi mereka suka mengotak-atik barang untuk menjadikannya suatu benda dengan bentuk-bentuk yang unik. Jadi, cara belajar terbaik bagi seorang anak yang memiliki kecerdasan visual spasial adalah dengan menggambar, mencoret-coret, kemudian melihat gambar, video, film, dan juga memberikan permainan-permainan yang berhubungan dengan arah, kemudian bentuk, dan juga ruang. Yang keempat adalah kecerdasan musikal. Ya, kecerdasan musik, kecerdasan dalam bidang musik. Kecerdasan dalam bidang musik ini adalah kemampuan seseorang atau seorang anak yang memiliki kepekaan terhadap ritme, melodi, nada dari sebuah musik yang dia dengar. Kemudian kemampuan seorang anak dalam memainkan alat musik, kemampuannya dalam bernyanyi, dan juga kemampuannya dalam menikmati sebuah lagu. Seorang anak yang memiliki kecerdasan musikal biasanya senang bernyanyi, kemudian senang mendengarkan musik, senang belajar diiringi irama, kemudian peka terhadap suara, dan juga senang membuat suara-suara musikal dengan tubuhnya, baik itu bersenandung, kemudian bertepuk tangan, kemudian menghentak-hentakkan kaki. Nah, itu ciri-ciri dari seseorang yang memiliki kecerdasan musikal. Kemudian cara kita mengenali atau mengidentifikasi dengan detail bagaimana apakah peserta didik kita memiliki kecerdasan musikal atau tidak. Ini ciri-cirinya. Yang pertama adalah kesenangan dan kemampuan mereka dalam bernyanyi dan menghafalkan lagu. Hampir setiap anak memiliki potensi kecerdasan musik ini. Jadi cara belajar terbaik bagi mereka adalah dengan nada, irama, dan melodi. Oleh karena itu, bagi kita, para pendidik PAUD atau guru-guru PAUD, perlu memfasilitasi anak agar dapat berekspresi dengan maksimal menggunakan musik melalui salam berirama, kemudian deklamasi, menyanyi bersama, bertepuk tangan, kemudian orkestra kaleng bekas misalnya, dan juga latihan membedakan bunyi dari suara di sekitarnya. Biasanya bisa juga dengan cara membedakan suara-suara hewan. Misalkan suara hewan kucing itu bagaimana, kemudian suara anjing itu bagaimana. Itu bisa digunakan untuk mengetahui apakah mereka memiliki kecerdasan musikal ataukah tidak, seperti itu. Yang kelima adalah kecerdasan kinestetik atau bisa disebut dengan kecerdasan gerak tubuh. Nah, di sini seorang anak yang memiliki kecerdasan gerak tubuh biasanya mampu menggunakan fisiknya secara keseluruhan untuk melakukan aktivitas. Nah, di sini ada dua macam. Jadi gerak tubuh secara motorik kasar dan juga secara motorik halus. Motorik kasar itu biasanya contohnya adalah kegiatannya tuh menari, kemudian berolahraga seperti berlari, melompat, kemudian menjaga keseimbangan. Nah, sedangkan yang motorik halus itu biasanya membutuhkan ketelitian yang lebih. Jadi lebih menggunakan ketelitian dibandingkan dengan tenaga atau keseimbangan tubuh. Jadi misalkan
menyulam, kemudian meronce, kemudian menggambar atau melukis yang membutuhkan ketelitian lebih tinggi seperti itu. Nah, cara kita untuk mengetahui atau mengidentifikasi seorang peserta didik kita itu memiliki kecerdasan kinestetik atau tidak, yang pertama bisa melihat dari frekuensi gerak anak yang tinggi serta kekuatan dan kelincahan tubuh. Apabila di kelas si anak itu suka keliling-keliling, pokoknya di kelas itu banyak tingkahnya, itu kemungkinan dia memiliki kecerdasan kinestetik. Kemudian yang kedua adalah kemampuan koordinasi antara mata dan tangan, kemudian mata dan kaki. Jadi misalkan seperti menggambar, menulis, nah itu kan menggunakan mata dan juga tangan, yaitu koordinasi antara mata dan tangan. Kemudian kemampuan koordinasi antara mata dan kaki, misalkan menirukan gerakan dari gurunya yang menggunakan kaki, misalkan melompat. Nah itu setelah anak melihat, kemudian dia menirukan dengan menggunakan koordinasi antara mata dan kakinya, seperti itu. Kemudian kemampuan keluasan dan kelenturan gerak lokomotor, misalkan berjalan, melompat, berlari, kemudian merayap, berguling-guling. Ini biasanya kemampuan dalam berolahraga. Kemudian keterampilan non lokomotor, baik seperti membungkuk, menjangkau, memutar tubuh, merentangkan tangan, mengayun, jongkok. Jadi untuk yang non lokomotor ini gerakan-gerakan yang dilakukan di tempat. Cara berikutnya agar kita bisa mengetahui atau mengidentifikasi kecerdasan kinestetik pada anak dengan melihat kemampuan mereka dalam mengontrol dan mengatur tubuhnya, yaitu seperti menunjukkan kesadaran tubuhnya ketika menghentikan gerak, kemudian mengubah arah. Itu ketika mereka dengan tanggap melakukan hal tersebut, berarti kemungkinan besar mereka memiliki kecerdasan kinestetik yang bisa dikembangkan secara optimal. Kemudian yang terakhir, kecenderungan memegang, menyentuh, bergerak untuk belajar tentang sesuatu hal, serta kesenangan dalam menirukan gerak orang lain. Jadi misalkan gurunya melakukan apa, dia tanggap menirukan gerakannya, itu bisa jadi bisa kita gunakan sebagai tanda bahwa mereka memiliki kecerdasan kinestetik. Nah, bagi mereka yang memiliki kecerdasan kinestetik, mereka akan cenderung belajar dengan cara menyentuh, memanipulasi, dan bergerak. Maka kegiatan belajar yang mereka perlukan adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat kinestetik dan dinamis. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan atau kemampuan untuk memahami orang lain. Jadi, ketika peserta didik atau anak didik kita memiliki kecerdasan ini, maka mereka akan memiliki kemampuan bekerja sama dengan orang lain, kemudian memiliki rasa peka terhadap perasaan orang lain. Kemudian mereka juga akan lebih mudah berteman dan juga suka menawarkan bantuan kepada teman-teman mereka, seperti itu. Dan ketika mereka berada di suatu tempat yang baru, mereka akan merasa percaya diri ketika bertemu dengan orang-orang yang baru. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mereka dalam mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, kemudian mampu memotivasi dan juga memahami keinginan orang lain. Tanda-tanda bagi mereka yang memiliki kecerdasan interpersonal sangat mudah kita pahami. Nah, indikator yang bisa kita gunakan sebagai dasar acuan kita mengidentifikasi kecerdasan interpersonal antara lain, yang pertama adalah melihat kepekaan mereka terhadap
perasaan, kebutuhan, dan peristiwa yang dialami oleh teman mereka yang ada di sekitar mereka. Kepekaan ini mendorong mereka untuk memberikan bantuan atau memberikan perhatian yang tinggi terhadap teman-temannya yang mendapatkan musibah atau membutuhkan bantuan. Nah, yang kedua adalah kemampuan anak untuk mengorganisasi teman-temannya. Jadi teman-teman sebayanya. Jadi mereka yang memiliki kecerdasan interpersonal akan memiliki kemampuan untuk memimpin teman-temannya, baik itu dalam permainan ataupun dalam kegiatan yang lainnya, misalkan memimpin baris atau memimpin dalam permainan-permainan. Yang ketiga adalah kemampuan anak memotivasi dan mendorong orang lain untuk bertindak atau melakukan suatu hal. Jadi di sini lebih ke mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu hal yang ingin dilakukan secara bersama-sama dengan si anak ini tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah memiliki sikap yang ramah dan senang menjalin kontak dengan teman sebayanya. Kemudian mudah menerima teman-teman yang baru dan cepat bersosialisasi di lingkungan yang baru. Kemudian yang kelima, tanda-tanda yang bisa kita identifikasi adalah kecenderungan anak untuk dapat bekerja sama dengan orang lain, kemudian saling membantu, saling berbagi, dan mau mengalah. Kemudian untuk yang keenam, ciri-cirinya adalah kemampuan untuk menengahi konflik yang terjadi di antara teman-teman sebayanya. Jadi apabila ada temannya yang bertengkar misalkan, nah si anak yang memiliki kecerdasan interpersonal ini tadi, dia akan menjadi penengah untuk melerai pertengkaran yang terjadi di antara teman-temannya. Nah, untuk cara belajar terbaik bagi anak-anak yang cerdas interpersonalnya adalah melalui interaksi dengan orang lain. Anak dengan kecerdasan ini akan tampak sebagai individu yang manis, baik hati, dan suka perdamaian. Oleh karena itu, mereka disukai oleh banyak orang, seperti itu. Nah, cara untuk mengembangkan kecerdasan ini, maka pendidik, guru, ataupun orang tua bisa memberikan tugas-tugas yang menarik yang harus diselesaikan secara berkelompok atau secara bersama-sama agar mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk bekerja sama dan saling membantu dengan teman-temannya yang lainnya. Yang ketujuh adalah kecerdasan intrapersonal atau bisa juga disebut kecerdasan diri sendiri atau diri pribadi. Nah, di sini Gardner menyatakan bahwa kecerdasan diri pribadi merupakan kemampuan untuk memahami dirinya sendiri terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Nah, kecerdasan ini adalah kemampuan untuk merefleksi keseimbangan diri dan memiliki kesadaran yang tinggi akan gagasan-gagasannya. Kemudian memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan pribadi dan juga sadar akan tujuan hidupnya. Dia bisa mengatur perasaan dan emosinya secara pribadi, seperti itu. Nah, bagi kita pendidik PAUD, kita bisa mengetahui bahwa anak atau peserta didik kita memiliki kecerdasan intrapersonal atau tidak. Nah, caranya dengan mengobservasi terhadap yang pertama, kecenderungan anak untuk diam, tetapi mampu melaksanakan tugas dengan baik dan cermat. Jadi ketika ada peserta didik atau anak didik kita, dia tidak terlalu banyak geraknya, dia lebih cenderung diam, tapi tugas-tugas yang kita berikan itu dikerjakan dengan baik dan cermat. Nah, itu salah satu tanda yang bisa kita ketahui dari anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal. Yang kedua, sikap dan kemauan yang kuat, tidak mudah putus asa, dan kadang-kadang terlihat keras kepala. Yang kedua, sikap dan kemauan yang kuat dan tidak mudah putus asa, tapi terkadang terlihat keras kepala. Yang ketiga, sikap percaya diri dan tidak takut tantangan, dan juga tidak pemalu meskipun dia pendiam. Kemudian yang keempat, cenderung anak untuk bekerja sendiri secara mandiri
dan senang melaksanakan kegiatan seorang diri dan tidak diganggu oleh siapapun. Kemudian yang kelima, ciri-cirinya kemampuan mengekspresikan perasaan dan keinginan diri dengan baik. Jadi apa yang diharapkan itu disampaikan dengan baik. Kecerdasan interpersonal akan bisa berkembang secara optimal apabila ia dirangsang melalui tugas, kepercayaan, dan pengakuan. Karena seorang dengan kecerdasan intrapersonal dia cenderung memiliki sifat yang jujur. Jadi ketika dia diberikan tugas, maka dia akan melaksanakan tugas tersebut dengan secara bertanggung jawab dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh si pemberi tugas. Nah, yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan. Nah, kecerdasan lingkungan ini terkait dengan kemampuan untuk mengenali, membedakan, menggolongkan, dan membuat kategori terhadap apa yang dijumpai berupa flora dan fauna yang ada di lingkungan sekitarnya. Jadi, seorang anak yang memiliki kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan ini, mereka akan cenderung tertarik kepada alam. Jadi mereka akan tertarik pada hewan, kemudian tertarik pada tanaman, tertarik dengan alam sekitarnya, dan mereka peduli untuk menjaga lingkungan. Kecerdasan naturalis atau kecerdasan lingkungan ini dapat kita identifikasi melalui observasi terhadap yang pertama, kesenangan mereka terhadap tumbuh-tumbuhan dan bunga-bungaan. Nah, kecenderungan tersebut akan membuat mereka merawat tanaman tersebut dan seolah-olah mereka sedang berbicara dengan tumbuhan atau tanaman yang sedang mereka rawat. Kemudian yang kedua, sikap mereka yang sayang terhadap hewan peliharaan. Jadi memberi makan, membelai, memberikan minum, mengoleksi binatang-binatang. Nah, itu menjadi ciri yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemampuan mereka untuk mengenal dan menghafal nama-nama jenis binatang dan tumbuhan. Hal itu bisa kita rangsang dengan cara memberikan pengetahuan tentang nama-nama ikan, nama-nama burung, nama-nama tumbuhan. Yang keempat, bisa kita lakukan observasi terhadap kesukaan anak saat melihat gambar tanaman dan gambar hewan. Nah, di situ ketika mereka melihat gambar hewan dan tanaman tersebut, timbul pertanyaan-pertanyaan atas keingintahuan mereka tentang alam, tentang hewan dan tumbuhan tersebut. Itu bisa jadi sebagai tanda bahwa mereka memiliki kecerdasan naturalis. Kemudian yang kelima, kepekaan mereka terhadap bentuk, tekstur, dan ciri lain dari unsur-unsur alam seperti daun-daunan, bunga-bungaan, awan, batu-batuan, kemudian segala sesuatu yang berhubungan dengan alam. Nah, yang keenam, kesenangan mereka terhadap alam. Menyukai kegiatan di alam terbuka seperti pantai, tanah lapang, kebun, sungai, sawah, dan alam bebas yang mereka akan mau menghabiskan waktu yang lama untuk berlama-lama di alam. Nah, mereka cenderung tidak takut untuk memegang hal-hal baru yang ada di sekitar mereka. Perlu diketahui, kebanyakan dari kita, para pendidik anak usia dini akan melihat hal-hal tersebut sebagai kelakuan-kelakuan yang nakal dan hal-hal yang menjijikan, karena memegang hewan, kemudian memegang serangga atau apapun itu. Nah, sebenarnya itu adalah rasa ingin tahu mereka terhadap alam. Jadi kita sebagai pendidik yang cerdas harusnya membawa mereka ke alam terbuka dan menyediakan materi-materi yang tepat untuk mempertimbangkan dalam pengembangan kecerdasan naturalis mereka, seperti membiasakan untuk menyiram tanaman, kemudian memberikan makan pada hewan, kemudian merawat hewan peliharaan itu seperti apa. Nah, justru dengan hal seperti itu kita akan bisa meningkatkan atau lebih mengoptimalkan lagi kecerdasan mereka di bidang naturalis atau
kecerdasan lingkungan, seperti itu. Nah, yang ke-9, kecerdasan yang terakhir menurut Howard Gardner adalah kecerdasan eksistensial. Nah, di sini Gardner memberikan definisi kecerdasan eksistensial sebagai kesiapan manusia dalam menghadapi kematian, menempatkan diri dalam ciri manusia yang paling eksistensial, makna hidup, makna kematian. Anak-anak yang cenderung memiliki kecerdasan ini terkadang mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang jarang dipikirkan oleh orang lain, alih-alih oleh pendidiknya itu sendiri. Misalnya, mereka tiba-tiba bertanya, mengapa ada orang jahat? Untuk apa kita hidup? Untuk apa kita berbuat kebaikan terhadap manusia? Di mana surga itu? Kemudian, untuk apa kita selalu beribadah? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang itu jarang kita pikirkan sebagai seorang pendidik anak usia dini, tapi anak-anak yang memiliki kecerdasan seperti ini, mereka memahami bahwa mereka ingin tahu apa yang sebenarnya mereka lakukan itu dasarnya untuk apa. Untuk kecerdasan eksistensial ini memiliki indikator yang cukup sulit untuk dipastikan keberadaannya. Bagaimana mengamati kegiatan berpikir, merasa dan merenung, merefleksikan diri dan mimpi-mimpi seorang anak. Nah, tapi indikatornya hanya dapat diperoleh melalui pengamatan yang benar-benar cermat terhadap beberapa hal berikut ini. Yang pertama adalah kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu, tujuan sesuatu, dan manfaat dari sesuatu. Kemudian yang kedua, kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan sesuatu sebagai bagian dari komposisi yang lebih besar. Kemudian yang ketiga, kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian dan reaksi tentang sesuatu. Anak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan pendidik tentang berbagai hal yang dirasakan, diimpikan, dan yang dipikirkannya. Kemudian yang keempat, reaksi anak yang relatif terkendali terhadap peristiwa yang dialaminya, belajar mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Kemudian yang terakhir, keberanian untuk menerima sesuatu yang dirasakannya benar, kemudian memperjuangkan keyakinan dan rasa keadilan, seperti itu. Nah, di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa kecerdasan eksistensial ini bisa juga kita sebut dengan kecerdasan sosial emosional atau kecerdasan spiritual. Di sini kemampuan seorang anak untuk berpikir lebih tinggi seperti apa yang dipikirkan oleh orang dewasa yang tidak dimiliki oleh teman-teman sebayanya yang lainnya. Nah, setelah kita mempelajari tentang ke-9 kecerdasan majemuk dari Howard Gardner, di sini saya akan merangkum cara mengidentifikasi kecerdasan majemuk pada peserta didik PAUD. Nah, jadi setelah kita mengetahui ke-9 kecerdasan tersebut, di sini kita akan mengidentifikasi bagaimana cara mengetahuinya. Nah, kecerdasan majemuk pada anak dapat diidentifikasi melalui observasi terhadap perilaku, tindakan, kecenderungan bertindak, kepekaan terhadap sesuatu, kemampuan yang menonjol, reaksi spontan, sikap, dan kesenangan. Nah, masing-masing cara pada kecerdasan majemuk itu berbeda-beda, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pada kecerdasan verbal linguistik, hal-hal yang perlu kita observasi untuk mengetahui kecerdasan tersebut adalah melihat kesenangan dan kemampuan mereka dalam berbicara, kemampuan mereka dalam lucu dan menangkap kelucuan, kemudian kesenangan menggunakan huruf dan kecintaannya terhadap buku, dan kemampuannya dalam membaca dan menulis. Kemudian yang kedua, kecerdasan logis matematis. Kita bisa mengobservasi kemampuan atau kecerdasan yang dimiliki dalam bidang logis matematis dengan mengobservasi pada hal-hal yang pertama, melihat kesenangan mereka terhadap angka-angka, kemudian kemampuan berpikir dan menggunakan logikanya, kemudian kesukaannya bertanya, kecenderungan dalam berstrategi, kemudian melakukan percobaan-percobaan, kemudian kecenderungan bermain konstruktif, kemudian kecenderungan mereka berpikir kategorial, serial, dan klasifikatif. Kemudian yang ketiga, kecerdasan visual spasial.
Nah, kita bisa mengobservasi pada kemampuan mereka dalam memadukan warna, kemudian kesenangan membuat gambar atau mencoret-coret, kemudian kemampuan memahami arah dan bentuk, dan kemampuan anak menciptakan bentuk-bentuk sederhana. Nah, yang keempat, hal-hal yang bisa kita observasi untuk mengetahui kecerdasan musikal adalah melihat kesenangan mereka dalam menghafal atau mengikuti lagu dan bunyi, kemudian kepekaan menangkap nada-nada dan irama, kemudian kecenderungan musikal saat berbicara dan kemerduan suara, kemudian kesenangan dan kemampuan memainkan alat musik, dan kemampuan mengenali berbagai jenis suara-suara di sekitarnya. Nah, yang kelima, cara kita mengobservasi untuk mengetahui kecerdasan kinestetik adalah mengetahui frekuensi gerak dari anak yang tinggi, kemudian kemampuan koordinasi tubuh, keluasan dan kelenturan gerak lokomotor dan non-lokomotor, kemudian kemampuan mengontrol dan mengatur tubuh. Yang keenam, hal-hal yang perlu kita observasi untuk mengetahui kecerdasan interpersonal pada anak adalah melihat kepekaan mereka terhadap perasaan teman sebayanya, kemampuan mengorganisasi teman-teman sebayanya, kemampuan memotivasi dan mendorong orang lain untuk melakukan suatu hal, kemudian keramahan sikap dan kemampuan bersosialisasi yang tinggi, kecenderungan belajar bekerja sama dengan orang lain, dan senang berbagi. Kemudian yang ketujuh, untuk mengetahui kecerdasan intrapersonal pada seorang anak, kita bisa melakukan observasi pada kecenderungan anak yang pendiam, tidak banyak gerak, kemudian sikap dan kemauannya yang kuat, kemudian sikap percaya diri yang tinggi, kecenderungan untuk bekerja sendiri dan mandiri, dan kemampuan mengekspresikan perasaan dan keinginannya sendiri. Kemudian untuk yang kedelapan, dalam kecerdasan naturalis kita bisa mengobservasi pada anak-anak dengan mengetahui ciri-ciri sebagai berikut: kesenangan mereka terhadap tumbuhan, kesenangan mereka terhadap hewan, kemudian kemampuan mereka mengenal nama-nama atau jenis binatang dan tumbuhan, kemudian kesukaan dan keingintahuanan mereka yang tinggi terhadap dunia hewan atau tumbuhan, dan kepekaan terhadap ciri-ciri unsur alam dan menyukai belajar di alam. Yang terakhir, yang kesembilan, untuk mengetahui kecerdasan eksistensial pada seorang anak, kita bisa melakukan observasi terhadap kecenderungan mereka dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang hakikat sesuatu, kepekaan merasakan keberadaan dirinya, kemampuan menjabarkan penilaian dan reaksi terhadap sesuatu, dan reaksi anak yang relatif terkendali, serta keberanian mereka menerima dan memperjuangkan keyakinan yang dia miliki. Demikian pembelajaran kita dalam Diklat Guru PAUD kali ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari bersama bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam sikap dan kata saya. Minum es degan dicampur selasi. Cukup sekian dan terima kasih. Sedang praktikum membawa es batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.